Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sesi pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas tentang efek yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, ini materi adalah materi lanjutan untuk memperkenalkan kepada masing-masing saudara apa saja sebenarnya surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, untuk itu kita perlu tahu beberapa kategori. Yang pertama itu adalah surat berharga berjenis pendapatan tetap, ya. Yang kedua ada yang berbasis ekuitas atau kepemilikan, yang ketiga ada funds atau dana, dan yang keempat ada produk derivatif atau surat berharga turunan. Yang pertama kita lihat adalah fixed income, ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari surat berharga berjenis pendapatan tetap atau fixed income. Ya, kita contohkan itu obligasi. Nah, ya. Jadi obligasi adalah jenis surat berharga yang ditransaksikan juga di pasar modal. Kemudian yang kedua, ya, ada nanti berbasis ekuitas, yakni saham. Nah, mereka dua jenis surat berharga ini cenderung memiliki perbedaan, ya, di mana dapat saudara baca di layar, ya, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Nah, kemudian ada obligasi, ya, kita bahas obligasi berdasarkan jenis kupon. Nah, dalam jenis kupon obligasi ada 3, di mana kupon atau tingkat bunganya bersifat tetap, ya, atau fixed rate. Yang kedua floating rate, dan yang ketiga zero coupon bond. Nah, ini merupakan pengkategorian obligasi berdasarkan jenis kupon bunga yang tersedia atau yang ditentukan. Nah, masing-masing ada sedikit berbeda, tapi persamaannya adalah, ya, dana investasi yang belikan kepada obligasi di awal akan tetap dibayarkan setelah jatuh tempo atau tenor obligasinya berakhir. Nah, ini ada contoh, ya, 5 tahun. Pokok di awal akan dikembalikan setelah 5 tahun. Nah, itu untuk obligasi, ya. Jadi obligasi memiliki berbagai kategori. Nah, jika berdasarkan penerbit atau perusahaan yang menerbitkan obligasi yang menjual gitu, ya. Nah, ada obligasi pemerintah, ya, ada obligasi corporate atau yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dalam negeri baik dalam mata uang lokal maupun asing, ada foreign bond, ya. Ada juga euro bonds. Nah, masing-masing juga memiliki kriteria dan tingkat pengembalian yang berbeda. Nah, tentunya untuk kita saat ini belum memungkinkan untuk masuk ke dalam pasar obligasi karena cenderung nilai investasi awalnya cukup tinggi. Nah, ya, adapun manfaat investasi pada obligasi bagi penerbit, ya, jelas dia mendapatkan pendanaan, ya. Kemudian posisi kepemilikan perusahaan tidak mengalami perubahan. Nah, bagi investor pasti ada kupon atau tingkat bagi hasil yang diwakili oleh penerimaan bunga setiap periodenya. Nah, kalau kita lihat simulasinya nih, investasi pada obligasi dengan dana awal 1 miliar diinvestasikan pada obligasi, maka di tahun kelima, ya, jika jatuh temponya 5 tahun, maka dia akan kembali 5 miliarnya. Sementara setiap periodenya, ya, kupon bunga akan tetap diterima, ya, berdasarkan rate yang sudah ditentukan. Nah, begitu, ya. Jadi lebih relatif tetap imbal hasil yang diterima dibandingkan nanti dengan efek lainnya. Nah, untuk investasi pada obligasi itu mekanisme pasarnya berbeda dengan investasi pada efek lainnya. Nanti akan kita lihat bagaimana model dari investasi obligasi bisa dilakukan oleh para investor, ya. Nah, kalau misalnya kita kemarin belajar tentang lembaga penunjang yang berupa peringkat efek, ya, atau pemeringkat efek, itu kalau di obligasi, ya, ada beberapa lembaga pemeringkat efek. Di Indonesia kita kenal Pevindo, ya, lembaga pemeringkat efek Indonesia. Nah, grade yang ada di sana akan menunjukkan ini
risiko dan juga penilaian terhadap obligasi itu sendiri ya. Jadi penjabaran dari risiko melalui rating tadi itu dijabarkan oleh slide yang sudah lihat sekarang ya. Nah, kita tidak bahas terlalu dalam karena memang belum bisa kita praktekkan. Tapi yang jelas perdagangan obligasi terus berjalan sampai sekarang ya. Ada dari obligasi pemerintah, ada dari corporate. Nah, dari Bursa Efek Indonesia sendiri kita bisa menemukan data tentang daftar obligasi yang tercatat di bursa ya. Saudara bisa cek captionnya nanti untuk menemukan data ini di Bursa Efek Indonesia. Ya, ini kategori obligasi dari Government Republik Indonesia. Oke, pada foto yang di sini saya atau Ibu akan tunjukkan juga bahwa corporate bond yang ada di Bursa Efek Indonesia juga dapat di-tracking melalui Bursa Efek Indonesia ya. Ada di sana jatuh tempo dan penilaian dari lembaga pemeringkat efek. Nah, jadi semuanya bisa saudara tracking datanya di website Bursa Efek Indonesia ya. Terima kasih dan next kita akan bahas tentang efek berjenis saham.